kembali lagi dengan kita di Warawiri Dakar. Nah guys, jadi sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita, yaitu di Makam Kiai Marogan atau biasa warga setempat sebut dengan Makam Kiai Marogan. Yuk langsung saja kita lihat makamnya. Nah, Smartiers, sebelum kita mengunjungi makam, menurut keterangan dari pengurus makam Ki Marogan bahwa sebelum itu penziarah harus ke masjidnya dulu untuk melaksanakan sholat dan kemudian baru berziarah ke makam beliau. Jadi sahabat literasi, sekarang kita ada di Masjid Ki Marogan. Nah, ini dia suasananya. Sekarang kita akan ke makam Kiai Marogan. Langsung saja. A few minutes later. Bersama pengurusnya. Oke Pak, kita dari literasi mau nanya-nanya tentang makam Pak Kiai Marogan. Boleh Bapak memperkenalkan diri sebentar? Nama saya adalah Ismail bin Usman Effendi. Bapak di sini sebagai apa Pak? Kalau di sini dari kepengurusan, ini pengurusan sebagai wakil dari pengurus makam Kiai Marogan. Ya, kalau per hari itu berapa biasanya pengunjung yang datang ke sini? Kalau per harinya itu jemaah yang datang ke sini ataupun ziarah yang datang ke sini itu tidak ada tentu, tapi biasanya yang paling banyak itu sekitaran 200 sampai 1000 gitu. Oh, jadi biasanya tuh kalau misalnya mereka ke sini tuh tujuannya tuh apa Pak? Selain ziarah tuh mungkin karena mereka saudara atau? Ya, kalau untuk penziarah ini bermacam-macam niatnya. Nah, itulah kita nih sebagai pengurusnya, ya kita ngelurus ke niat itikadnya mak itu kan. Nah, di sini juga ngapa ada aduknya di sini ada seperti ya kalau di Jawa itu kuncen Nah, itulah gunanya untuk melurus ke yang niat-niat yang tidak ada baik. Ya kalau kita menjurus ke kesirikan, ya berarti kita ngajak juga kesirikan. Nah, itu di situ. Nah, yang di sini juga pengunjung ini di sini selain ada dari keluarga, ini kan bulan untuk dari bulan Sa'ban ke hampir ke bulan Ramadan Nah, di sini ya banyak ya adat-adat kita di Palembang dimanapun di Indonesia ini itu ininya umumnya pada ziarah ke ke makam-makam. Pertama kalau ininya makam wong tua-tuanya yang telah meninggal dunia, ada pedulur-dulurnya mak itu. Nah, kalau di makam wali Allah ini kita di sini bertujuan ada yang minta keberkahan dari karma dari Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud ini atau Kiai Marogan ini. Makasih Pak ya atas wawancaranya sebentar. Nah, jadi sekarang kita akan mewawancarai salah satu juga pengurus dari Masjid Kiai Marogan dan makamnya. Yang tak lupa juga ternyata adalah salah satu guru kita di SMA TIGM, yaitu Sir Rozak. Sir, di sini kami mau nanya sesuatu Sir, atau wawancara tentang masjid dan sejarah makam Kiai Marogan. Jadi Sir, mau nanya sejarah tentang masjid dan makam ini apa Sir ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sangat senang sekali bahwa SMA LTIGM mengadakan literasi di salah satu cagar budaya destinasi wisata religi yang berada di Kota Palembang, yakni Masjid Kiai Marogan, dan makam beliau juga ada di
kompleks Masjid Kiai Merogan ini. Jadi yang pertama bahwa Masjid Kiai Merogan ini tidak terlepas dari keberadaan seorang ulama yang berdakwah di Palembang khususnya. Nah, Kiai Merogan sendiri itu nama aslinya adalah Mas Agus Kiai Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud. Disebut dengan Kiai Merogan karena Kiai Abdul Hamid ini tinggal di pesisir Sungai Musi dan Sungai Ogan. Nah, pertemuan antara Sungai Musi dengan Sungai Ogan, di situ ada muara namanya Muara Sungai Ogan. Nah, maka disebutlah Kiai Muara Ogan. Jadi memang di pertemuan antara Musi dan Ogan tadi itu ada muara, disebut Muara Ogan. Makanya lebih dikenal dengan Kiai Muara Ogan. Adanya misalkan Pondok Gontor gitu kan. Jadi Gontor padahal nama aslinya Darussalam, tapi daerahnya Gontor Ponorogo, maka disebut pesantren Gontor gitu. Nah, beliau Kiai Merogan tadi beliau hidup di tahun kisaran 1800-an. 1800 masih zaman Belanda ya, zaman Belanda. Dan saat beliau hidup, beliau itu mendirikan masjid. Inilah masjid yang kita saksikan saat sekarang ini. Jadi masjid ini umurnya sudah 100 tahun lebih. Nah, itu. Dan beliau sendiri wafat pada tahun 1901. Meninggal di Indonesia di Palembang. Itulah yang anak cucunya banyak berada di kota Palembang. Dan makamnya ada tadi di areal pemakaman keluarga Kiai Merogan. Seperti itu. Sir, tadi kan di situ kan ada usaha beliau di Arab. Nah, usaha tersebut sampai sekarang masih berjalan nggak, Sir? Jadi usaha itu penginapan ya. Penginapan itu ya selagi orang yang berangkat haji dan umroh masih ada, maka itu tetap ada gitu. Karena yang beliau bangun itu penginapan. Karena orang yang berangkat umroh atau haji kan pasti mereka cari penginapan. Nah, di antara penginapan yang ada di kota suci Mekah itulah yang dibangun oleh Kiai Merogan. Seperti itu. Sir, tadi kan katanya Kiai Merogan itu membangun penginapan itu langsung dari kayunya dari Palembang. Nah, itu transportasinya itu pakai apa, Sir ya? Ya itu karena zaman dulu kan orang kalau berangkat ke Mekah kan belum pakai pesawat. Jadi melalui kapal laut. Jadi dari kapal itulah luar biasa karomahnya Kiai Merogan sampai-sampai beliau membangunnya itu beliau dengan santrinya mereka bawa kayu sendiri dari Indonesia. Itulah menunjukkan kemandirian seorang ulama dan santri. Itu mengajarkan kepada kita untuk mandiri, artinya berdiri di atas kaki sendiri gitu. Sir, tadi kan pas kita lihat di pemakaman itu kan ada makam selain makamnya Kiai Merogan. Nah, itu merupakan makam keluarga Kiai Merogan sendiri atau gimana tuh, Sir? Jadi yang kita lihat tadi ada makam beliau, kemudian ada makam istri beliau, yakni Raden Ayu Salma bin Pangeran Kusumo, Adi Kusumo, kemudian makam anak beliau yang memang tinggal di Palembang, ini Mas Agus Haji Muhammad Usman. Juga ada makam namanya Mas Agus Kiai Haji Abdul Aziz. Kita sebutnya Kiai Mudo. Kenapa Kiai Mudo? Karena itu makam adik beliau. Itu adik beliau. Nah, ternyata antara Kiai Merogan dengan Kiai Mudo ini mereka punya wilayah masing-masing untuk berdakwah. Walaupun yang lebih dikenal memang Kiai Merogan. Untuk Kiai Merogan, beliau berdakwah di kota Palembang juga sampai ke Pemulutan. Ke Sungai Ogan terus sampai ke Pemulutan. Nah, sedangkan sampai Muara Enim, sedangkan Kiai Mudo, Kiai Abdul Aziz tadi, Kiai Mudo itu beliau juga berdakwah. Jadi berbagai wilayah. Beliau di arah Gelumbang, Indralaya itu, arah OI itu, Oki itu. Nah, itu tempat dakwanya Kiai Mudo. Nah, itu. Makasih Sri atas wawancaranya. Jadi guys, itulah sejarah singkat dari Sosok Kiai Merogan ini. Jadi sahabat Smartiers, inilah sesi terakhir kita. Tetapi sebelum aku menutup sesi terakhir ini, ada pesan moral dulu dari
untuk generasi muda sekarang. Nah, jadi guys, pesan moralnya itu kita sebagai kaum muda, kita harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya kita, khususnya budaya khas Sumatera Selatan. Oke, jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di Warawiri Doken. Bye-bye.